Oke, seperti biasa ibu-ibu, bapak-bapak, dari yang tua sampai yang muda, dari wanita sampai pria. Kali ini kita akan sharing lagi, dan sebelum lanjut ke sharingnya, jangan lupa untuk tidak memaksa tetapi harus dipaksakan ya. Dan mohon dilakukan apa yang saya perintahkan. Oke, kita next aja ke sharingnya, dan di sharing pertama ada video seperti ini. Mari kita lihat bersama. Oke. Termasuk suatu musibah. Engkau mencintai seseorang, ternyata orang yang engkau cintai tidak membalas cintamu. Ini musibah. Ada yang mengartikan balia itu kebodohan. Jadi termasuk kebodohan. Engkau menghabiskan waktumu, engkau menghabiskan perhatianmu, engkau menghabiskan pikiranmu untuk seseorang yang tidak membalas cintamu. Ternyata cinta ini menjadikan kita semakin terluka. Ketika seseorang itu tidak membalas cintamu, bahagiakan dia dengan kepergianmu. Bahagiakan dia dengan kepergian. Bisa jadi. Karena boleh jadi kedatangan kita di sisinya dia menjadikan dia sumpah. Iya. Menjadikan dia penat. Maka kalau kita ingin betul-betul cinta, tentu kita menginginkan kebahagiaan kepada orang yang kita cintai, betul kan? Betul. Nah, kalau bahagianya dia dengan kepergian kita, udah bahagiakan dia dengan kepergian. Widih, dalam banget guys. Tapi bahagiaku dia Ustadz. Kak, oke ya kalau bahagiamu adalah dia. Tetapi bagaimana jika sebaliknya kalau dia bahagianya bukan di kamu, Kak? Apakah kamu akan terus egois dalam hal ini? Coba Kak pikirkan ya. Tolong jangan egois. Secinta-cintanya kamu padanya, Lauhul Mahfudz tetaplah pemenangnya. Tetapi bagaimana kita mencari Lauhul Mahfudz itu ya? Kita sudah lama menunggu tetapi belum datang juga. Aduh. Ketika dia menjauh darimu, jangan kau maju mengejarnya. Jangan. Karena hanya akan ada dua option. Ketika kau maju mengejarnya, semakin kau banting hargamu, semakin dia buang muka darimu. Percaya, semakin ilfil dia. Tahan diri. Nanti dua kemungkinannya, entah dia yang mengalah akhirnya tunduk dan dia kembali padamu, atau yang kedua dia tetap ilfil dan pergi. Minimal kau tetap punya harga diri. Betul. Setuju banget gua ya apa yang disampaikan sama Pak Ustadz ini. Dan betul kata Ustadz, akhirnya dia kembali minta balikan aku ogah. Kenapa Kak? Kamu ogah balikan sama dia? Bukankah kamu dulu mati-matian ingin hidup bersamanya? Apakah kamu sudah sadar bahwa dia itu selalu menyakitimu? Kenapa? Kenapa ogah balikan sama dia? Tolong dijawab Kak. Pantang buat aku ngejar laki-laki. Kalau dia tiba-tiba hilang dan menjauh, berarti Allah sengaja jauhkan dia dari aku. Dan yakin Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik. Bagus ya Kak. Harus berpikir positive thinking ya. Tetap punya harga diri bagi seorang lelaki. Ya, jangan sampai hanya karena wanita yang kita cinta, terus kita menjatuhkan harga diri kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, kita next lagi. Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu memberi kita pelajaran. Benar. Dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Mantap Pak Ustadz. Dan saya percaya dengan quote tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Setuju. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan yang luar biasa. Betul sekali Pak Ustadz. Ini menurut gua guys nasihat yang sangat indah banget ya. Jika kita fokus sama pelajarannya, kita akan tumbuh semakin kuat dan ikhlas menerima semua ujian hidup dengan lapang dada. Iya Kak ya, maka dari itu jangan fokus sama sakitnya saja kalau Tuhan mengasihi ujian. Tetapi ada kalanya kita harus fokus sama pembelajarannya ya, pelajari ya, seperti itu Kak.
Kuatkan aku untuk melewati ini semua ya Allah. Amin Kak, mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua ya, mudah-mudahan, amin. Aku sekarang cuman mikirin anakku gimana ke depannya, apa aku mampu, sedangkan nyari kerjaan bawa anak gak ada yang mau. Aduh Kak, kasihan banget Kak ya. Saya doakan semoga kakak nantinya dapat kerjaan yang bisa membawa anak ya. Oke, kita next lagi. Yang paling sakit adalah saat kita menganggap seseorang itu berharga, tapi ternyata kita nggak begitu penting dalam hidup mereka. Ya, itu sakit bener, itu sakit banget ya. Yang paling sakit adalah kita selalu berusaha memperjuangkannya, tapi dia tidak pernah melihat perjuanganmu. Anjay, iya, itu sakitnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Ketika kita mati-matian memperjuangkan dia, sementara dia tidak menghargai perjuangan kita, itu sakitnya, aduh. Sadar diri kok gak punya apa-apa, hanya laki-laki sederhana. Bagus Kak sadar diri ya, tetapi alangkah baiknya sadar dirimu itu dengan memperbaiki diri juga. Seperti itu Kak ya, jangan hanya sadar diri ya. Mohon maaf, lebih baik sakit hari ini daripada kita sakit setelah kita menikah dengan dia. Nah, Allah buka mata kita, Allah buka hati kita, Allah tunjukkan tentang dia yang sebenarnya sebelum kita melangkah lebih jauh. Buat apa? Buat menyelamatkanmu, untuk menyelamatkanmu. Maka mohon maaf ya, kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka ketika Allah mematahkan hatimu pada satu orang yang kau cintai, bukan berarti Allah menghancurkan hidupmu, bukan. Justru Allah menyelamatkanmu agar engkau tidak tersakiti yang kedua kali, agar engkau tidak tersakiti yang ketiga kali, agar engkau tidak menghabiskan hidupmu di waktu yang akan datang dengan sakit-sakit itu. Berarti apa? Berdamai dengan semua yang pernah menyakitimu. Berdamai untuk semua yang pernah melukaimu. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya nasihatnya. Ustadz, aku gak apa-apa sakit sama dia asal dia sama aku terus. Anjay, seperti itulah ya, seperti itulah guys orang kalau sudah cinta. Allah baik banget, ternyata lagi di fase ini sakitnya luar biasa. Semoga Allah segera menggantikannya dengan yang lebih baik, amin, mudah-mudahan Kak ya. Allah sesayang itu sama kita, Allah baik banget. Iya, makanya kita jangan suuzon sama Allah ya, karena Allah itu selalu sayang sama kita, selalu memberikan yang terbaik buat kita. Seperti itu kakakku. Oke, kita next lagi. Aku suka lupa bersyukur. Gue selalu, coba deh, kita kalau berdoa nih kadang-kadang banyakkan mana kita mintanya sama kita berterima kasihnya. Banyakkan mintanya. Gue banyakkan mintanya. Tuhan mau ini, mau beli motor, mau ini, mau dapat film ini, sukses, gaji nambah gitu, keluarga sehat, hidup lancar, selamat sampai di tujuan gitu kan. Tapi kita lupa gitu. Tuhan terima kasih udah bisa bangun, terima kasih udah punya anak yang baik, terima kasih udah punya istri yang soleh gitu. Lupa kan. Kadang-kadang harus kita ingetin terus gitu. Oke, terima kasih Bang Pino G. Bastian telah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak lupa dengan rasa bersyukur. Bagus Kak, keren banget. Ya, manusia itu harus selalu bersyukur apapun keadaannya. Ya, mau susah, mau bahagia, tetap kita harus selalu bersyukur. Seperti itu. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Nah, ini keren juga ya. Pas banget dia jadi pemeran Buya Hamka. Anjrit, karena Pino G. Bastian itu pinter banget ya. Jadi cocok banget ya dia jadi pemeran Buya Hamka. Oke, kita next lagi. Kalau cowok main dengan temennya, ceweknya ngambek. Kalau cewek dilarang main dengan temennya, cowoknya akan dituduh posesif keterlaluan. Benar itu. Kalau cowok ungkit-ungkit masa lalu, ceweknya akan mutusin. Aduh. Kalau cewek yang ungkit masa lalu, cowoknya diminta harus pengertian. Iya, itu benar. Kalau cowok diselingkuhi, wajar. Siapa yang suruh jelek, kata ceweknya. Benar. Tapi kalau cewek diselingkuhi, cewek akan bilang semua cowok memang sama aja. Jadi benar. Pokoknya pasal 1 perempuan selalu benar. Pasal 2 kalau pria benar, perempuan pasti lebih benar. Iya. Pasal 3 kalau perempuan salah, pria pasti lebih salah.
faktanya tidaklah demikian. Karena benar dan salah bukan persoalan jenis kelamin, tapi persoalan perbuatan dan kelakuan. Nah, betul. Kunci hubungan pria dan perempuan adalah jadilah merasa dibutuhkan sebagai bagian dari kebutuhan. Perempuan dan laki-laki saling membutuhkan. Oke, ini buat kalian para perempuan. Kenapa sih kalian itu para perempuan selalu ngerasa benar? Kenapa? Cewek gue denger ini cengar-cengir sendiri bang. Syukurlah, semoga dia insyaf bang ya cewek lu. Tapi cewek tidak begitu kok, memang cowok banyak tipunya. Tuh kan gak mau kalau disalahkan, selalu menyalahkan cowok. Aduh, dasar cewek ya. Pertanyaannya, jika perempuan selalu benar, kenapa memilih lelaki yang salah? Maaf ya, cuma nanya. Ini buat kalian para cewek, mohon untuk dijawab ya. Kenapa kalian itu selalu memilih lelaki yang salah dan lalu menyalahkan semua lelaki gitu? Padahal itu salah kalian, salah memilih lelaki, tetapi yang disalahkannya semua lelaki. Kenapa? Kenapa kalian tidak bijak? Oke, kita next lagi. Menurut gue makna hidup adalah lu nggak usah mencari kebahagiaan. Kan banyak orang yang gue cuma pengen bahagia. Menurut gue itu terlalu naif untuk menjadi manusia deh. Karena manusia tuh sedih, iya harus sedih. Karena tanpa kesedihan lu nggak akan bisa memaknai kebahagiaan nih. Tiap hidup lu bahagia terus. Lalu bahagia itu apa? Bahagia mulai kehilangan maknanya ketika lu selalu mendapatkan kebahagiaan. Lu kalau sedih nikmatin aja kesedihan itu. Karena ketika kesedihan itu ada di hidup lu mulai merasakan makna bahagia itu. Oke, gua sedikit bengong guys. Tumben nih Indra bijak banget. Tapi kita sadari kebahagiaan dan kesedihan itu saling berdampingan. Kebahagiaan dan kesedihan itu saling berdampingan karena itu adalah sebuah keseimbangan dalam hidup. Ada kesedihan, sudah pasti ada kebahagiaan. Seperti itu. Makna hidup, hiduplah sebagaimana mestinya. Hiduplah sebagaimana mestinya. Mau susah, mau bahagia, tetap jalanin, tetap syukurin. Seperti itu. Indra mah kalau ngomong serius pasti ada maknanya. Anjir itu, band gue juga kak. Indra, aduh, bijak banget. Full maknanya ya. Oke, kita next lagi. Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang, bukan karena orang itu berhenti mencintai kita, melainkan karena kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskannya. Aduh, itu tuh sakit banget anjirit, itu sakit banget ya, sakit banget. Apapun ceritanya, ikhlas selalu jalan yang terbaik. Ya, aduh, dan untuk ikhlas itu bukanlah suatu hal yang mudah ya. Meskipun sulit melepasnya, tapi aku sadar dia lebih bahagia bersama cewek lain. Jangan egois ya, karena titik cinta tertinggi itu adalah di saat kita mampu tersenyum melihat orang yang kita cinta berbahagia walaupun tidak dengan kita. Seperti itu kakak. Yaelah susah amat punya hubungan langgeng. Gua malu kalau ganti-ganti pasangan. Gua malu udah sering post tapi tiba-tiba putus. Senasib kak, kayak gua ya, senasib kak sama gua. Oke, kita naik lagi. Enggak cewek jelek, gua katain jelek lu. Terus dia nangis. Di situ masuk rumah, keluar lagi langsung jadi cakep. Kenapa? Dari situ gua tahu kalau cantik itu dari dalam. Hah? Kok gitu? Kok gua guys seperti kurang setuju gitu ya. Tetapi masuk akal juga, tetapi kenapa hati gua tidak setuju gitu ya sama ungkapan Bang Indra. Hal yang lebih lucu lagi tuh pada serius nanggepin video ini, padahal kan ini salah satu jokes Indra Primawan. Anjrit, gua lupa kalau dia itu adalah seorang Indra Primawan. Aduh. Hanya orang cerdas yang ngerti makna dari kata-kata Indra Primawan. Oke bang, saya ngerti karena saya mau dibilang orang cerdas ya. Cantik itu abis balikan kondangan, pastinya karena abis balik kondangan itu semuanya ditempelin make up lah, ini itulah, pasti cantik banget. Baru kali ini kata-kata lu masuk akal gue, hahaha. Enggak. Sebelum video ini ada tuh yang bijak Bang Indra Primawan kak. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini sharing kita. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga YouTube gua. Ya jangan lupa share. Oke, bye bye.